Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Meliana, MPM 1921911030 dari kelas 2 Penjas. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Depri Mulyana, SPD MPD, yang telah memberikan saya izin untuk menjelaskan materi tentang konsep perkembangan kurikulum. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian perkembangan kurikulum. Apa itu perkembangan kurikulum? Nah, perkembangan kurikulum terdiri dari dua kata, yaitu perkembangan dan kurikulum. Perkembangan menurut KBBI adalah proses cara pembuatan pengembangan. Nah, tapi perkembangan juga menunjukkan pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara baru di mana kegiatan dapat dinilai dan menyempurnakan terhadap alat atau cara tersebut agar bisa terus dilakukan. Nah, tetapi penyempurnaan alat ini dipandang cukup mantap untuk digunakan terus-menerus pada kegiatan pengembangan kurikulum. Nah, ada juga dari masa ke masa perkembangan kurikulum. Di Indonesia mengalami inovasi yang bertujuan untuk menciptanya sebuah kurikulum yang mendidik dan berkarakter peserta didik. Nah, jadi kurikulum ini banyak inovasi agar menciptanya pembentukan karakter peserta didik. Dalam melakukan inovasi kurikulum dibutuhkan langkah-langkah tertentu agar terciptanya tujuan yang hendak dicapai ke depannya. Nah, perkembangan kurikulum menurut istilah komprehensif, di mana di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Nah, perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum. Pekerja yang dimana membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan agar digunakan oleh guru dan peserta didik. Sedangkan penerapan kurikulum ialah mengimplementasikan kurikulum, berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam operasi seperti guru memberi ilmu kepada peserta didiknya. Nah, tahap selanjutnya itu evaluasi. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Nah, itu pengertian perkembangan kurikulum yang telah saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip perkembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan perkembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau pedoman yang akan menjiwai suatu kurikulum di dalamnya. Nah, untuk berkembangnya dalam kehidupan sehari-hari yang tercipta prinsip-prinsip baru dalam hidup kita. Nah, sedangkan menurut Nana Soudi Sukmadinata 1997 mengemukakan prinsip terbagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, sedangkan prinsip umum itu termasuk relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Sedangkan prinsip khusus yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan terakhir prinsip berkenaan dengan memilih kegiatan penilaian. Nah, sedangkan menurut Asep Heri Hermawan
2002 menemukan 5 prinsip dalam perkembangan kurikulum. Nah, yang di dalamnya itu prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi menurut secara internal kurikulum memiliki komponen-komponen yang bertujuan, bahan, strategi, organisasi, evaluasi yang di dalamnya. Sedangkan secara eksternal memiliki komponen tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dimana potensi peserta didik harus mempunyai psikologis serta tuntutan kebutuhan perkembangan masyarakat, yaitu sosiologisnya. Nah, sedangkan prinsip fleksibilitas. Nah, dalam perkembangan kurikulum mengusahakan agar dihasilkan memiliki sifat lentur, fleksibilitas dalam pelaksanaan, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan latar belakang peserta didik. Nah, jadi ini mengembangkan peserta didik tentang pengetahuan lainnya. Nah, sedangkan prinsip kontinuitas yakni adalah kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Kenapa? Karena pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas atau jenjang pendidikan. Nah, selanjutnya prinsip efisien yakni mengusahakan agar dalam mengembangkan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, sumber lain yang ada secara optimal. Nah, seperti ceramah sehingga hasil yang menandai. Nah, sedangkan prinsip efektivitas yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir kualitas maupun kuantitasnya. Nah, terkait pengembangan kurikulum satuan pendidikan terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Nah, yang harus dipenuhi itu ada serta potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Selanjutnya, setelah menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan kurikulum, selanjutnya kita akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Pertama, yaitu perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum. Sekolah pertama dari segi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi pertinggian umum. Nah, pengetahuan dan teknologi banyak diberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Nah, jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum itu sendiri. Yang kedua, di masyarakat. Nah, masyarakat di sekitaran sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Nah, sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang ketiga itu sistem nilai. Nah, dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam memelihara dan mewarisi nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat
sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan harus diintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembangan kurikulum di masyarakat itu salah satunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan artikulasi dan hambatan perkembangan kurikulum. Nah, apa sih artikulasi? Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar untuk merealisasikan artikulasi kurikulum. Nah, perlu penelitian kurikulum secara menyeluruh agar hal-hal yang tidak perlu hapus, duplikasi, merevisi metode serta isi pembangunan, mengusahakan perluas dan kesinambungan kurikulum itu tersebut. Nah, dalam pengembangan kurikulum dapat beberapa hambatan. Nah, pertama terletak pada guru kurang bijaksana dan perkembangan kurikulum. Hal itu disebabkan beberapa hal, yaitu ada kurangnya waktu, kekurangan kesesuaian pendapat dengan baik kepala sekolah maupun dengan guru lain atau dengan administrator. Kemudian karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Hambatan lainnya dari masyarakat. Nah, mungkin itu artikulasi dan hambatan dalam perkembangan kurikulum. Terakhir, kita akan menjelaskan model-model perkembangan kurikulum. Nah, pertama model administratif. Nah, model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Nah, diberi nama model administrasi atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Nah, model perkembangan ini bersifat sentralisasi cara kerja, yaitu atas bawah, top down. Nah, sedangkan model grassroots dimulai dari bawah, yaitu gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Nah, model grassroots lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju bagian-bagian yang lebih besar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum grassroots. Di antaranya, guru harus memiliki kemampuan yang berpotensi. Nah, kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, menyelesaikan permasalahan kurikulum. Nah, yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan-bahan, dan penentuan evaluasi. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu penerapan kurikulum itu agar perkembangan kurikulum di Indonesia agar bisa lebih baik lagi ke depannya dan mempunyai prinsip yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari penjelasan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.